Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah Tusania. Saya dari 2 PGSD A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengerjakan tes TOEFL. Yang pertama, langsung saja ya. Yang pertama, choose answer with synonym, yaitu pilih jawab dengan sinonim. Dan tipsnya, as you listen to the last line of the dialogue, focus on keyword in that line. Saat Anda mendengarkan baris terakhir dialog, kemudian fokuslah pada kata-kata kunci di baris itu. Jadi ini fokus pada kata-kata yang akan kita kerjakan. Kemudian yang kedua, if you see any synonym for keyword in particular answer, then you have probably found the correct answer. Jika Anda melihat sinonim untuk kata kunci dalam jawaban tertentu, Anda mungkin telah menemukan jawaban yang benar. Kemudian, recognize the organization of ideas. Kenali organisasi ide. Tips yang pertama, read the phrase on the last line of each paragraph. Bacalah baris pertama atau terakhir setiap paragraf. Yang kedua, read the phrase of the last line of each paragraph, yaitu tentukan jenis paragraf, apakah itu jenis deduktif, induktif, atau campuran. Dan yang keempat, eliminate answer choice that are too general, to topic specific, or not related at all to the topic of reading. Singkirkan pilihan jawaban yang tertentu umum, terlalu spesifik, atau tidak berhubungan sama sekali dengan topik bacaan. Kemudian yang terakhir, do not too long reading the passage. Jangan terlalu lama membaca bagian itu, berarti ya semisalnya hemat waktu aja gitu, gak terlalu banyak. Kemudian eksplanasi ini, pertanyaan ini menanyakan tentang topik bagian itu. Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu untuk melihat ide utama dari masing-masing 3 paragraf. Jadi di sini ada 3 paragraf yang perlu untuk idenya itu ide utama gitu dari masing-masing 3 paragraf gitu. Untuk fokusnya itu yang pertama. Jadi yang listening, avoid similar sound, jadi mendengarkan, hindari suara yang serupa. Semisal, identify the keyword in the second line of the conversation, yaitu identifikasi kata-kata kunci di baris kedua percakapan. Dan yang kedua, identify the word in the answer that contain similar sound on the not just the answer. Identifikasi kata-kata dalam jawaban yang mengandung bunyi serupa dan jangan pilih jawaban ini. Jadi ini tidak disarankan untuk memilih jawabannya. Kemudian, draw conclusion about who, what, and where. Jadi, dalam menyimak, menarik kesimpulan tentang siapa, apa, di mana, ada 3 macam pertanyaan. In listening, draw conclusion about who, what, where, 3 kind of question. Yang pertama menggunakan who, what, where. Jadi contohnya siapa yang mungkin berbicara, dan yang kedua apa yang akan dilakukan selanjutnya, dan yang ketiga di mana percakapan itu mungkin terjadi. Kalau untuk ungkapan negatif sangat umum dalam soal dialog pendek. Jawaban yang tepat terhadap pernyataan negatif biasanya berupa pernyataan positif yang berisi kata yang mengandung makna berlawanan, opposite. Perhatikan contoh berikut ini. In the recording you will hear, the men, how did they get to their grandmother's house in Maine in only half hours?
woman. They didn't drive slowly on the trip of mine. Narrator, what does the woman say about the trip? You can choose the answer. Jadi jawabannya A. They drove rather quickly. B. They couldn't have driven more slowly. C. They wanted to travel slowly to mine. D. They didn't drive to mine. Jawaban yang tepat jawaban yang tepat adalah A, karena jika mereka tidak mengemudi dengan santai ke mine ini berarti bahwa mereka mengemudi agak cepat. Perhatikan bahwa jawaban yang tepat menggunakan kata quickly yang artinya cepat. Lawan kata atau opposite dari slowly yaitu santai. Karenanya pilihan jawaban yang menggunakan kata slowly tidak benar. Kemudian struktur written expression. Sentence with people with multiple clauses. Ekspresi tertulis struktur, yaitu kalimat dengan banyak klausul. Kemudian struktur written expression. Sentence with inverted subject and verbs. Ini menggunakan kata-kata ini memiliki dan fungsi yang sangat berbeda dalam sebuah kalimat. Pertama, menunjukkan sebuah pertanyaan. Dalam bentuk ini, subjek dan kata kerja yang mengikuti dibalik, yaitu contohnya, what is the homework? When can I leave? Where are you going? The passage. Dalam bahasa Inggris ada banyak jenis ekspresi yang digunakan orang untuk memberi nama pada sesuatu yang namanya tidak diketahui atau terlupakan sesaat. Dan untuk yang reading answer implied detail question, dalam pertanyaan ini, kata diminta menjawab pertanyaan pilihan ganda dengan membuat sebuah kesimpulan dari bacaan. Pertanyaan-pertanyaan ini berisi kata-kata implied, inferred, likely, atau probably. Agar mendapatkan jawaban yang tepat, jangan menarik kesimpulan jawaban di luar konteks. Karena beberapa informasi akan diberikan dari bacaan sehingga dapat membuat kesimpulan dari informasi tersebut. Sekian yang bisa saya jelaskan tadi, cara mengerjakan tes TOEFL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.